Setiap organisasi mengalami perubahan demi perubahan, tetapi perubahan bisa cukup menyulitkan ketika kepemimpinan beralih dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika para pendiri sebuah gereja sudah meninggal semua, atau ketika pendiri suatu perusahaan pensiun, mereka yang ditugaskan memimpin menghadapi tantangan-tantangan baru. Satu pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah, seberapa jauh generasi pemimpin yang baru harus mengikuti prioritas dan kebiasaan dari generasi sebelumnya? Dalam banyak hal, umat Israel menghadapi pertanyaan ini ketika mereka berkemah di perbatasan tanah perjanjian. Musa telah mendekati akhir hayatnya dan bangsa Israel sedang menghadapi tantangan-tantangan baru. Maka mereka perlu tahu seberapa jauh mereka harus terus mengikuti prioritas dan kebiasaan yang telah Musa tetapkan bagi mereka. Haruskah mereka memilih cara yang berbeda atau tetap melanjutkan dengan cara Musa? Buku kedua Alkitab yang kita namakan Keluaran dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pelajaran ini meneliti bagian Pentateuch yang mencakup buku kedua Alkitab, dan kami memberinya judul Rangkuman Keluaran. Kita akan menelusuri sejumlah isu mendasar sebagai persiapan untuk meneliti lebih saksama apa makna Keluaran ketika pertama kali ditulis dan bagaimana kita menerapkannya di masa kini. Pelajaran ini dibagi dalam 3 bagian utama. Pertama, kita akan melihat beberapa pemikiran awal yang harus selalu kita ingat ketika kita mempelajari Keluaran. Kedua, kita akan menyelidiki struktur dan isi kitab. Dan ketiga, kita akan mempelajari beberapa tema utama dari kitab Keluaran. Mari kita lihat terlebih dahulu beberapa pemikiran awal. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya kitab Keluaran adalah firman Allah dan ditulis berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Keyakinan ini mengingatkan kita bahwa Keluaran bukan buku biasa, melainkan kitab suci yang Allah berikan kepada umatnya. Jadi kitab ini memiliki otoritas atas Anda dan saya sebagai pengikut Kristus pada masa kini. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa pada mulanya Allah memberikan kitab ini kepada orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu. Maka penting untuk memastikan bahwa penerapan modern kitab ini tidak menyimpang dari maksud awal pada saat kitab ini ditulis. Kita akan memaparkan 4 macam pemikiran awal dalam meneliti Keluaran. Pertama, kita akan membahas mengenai penulisnya, siapa penulis kitab Keluaran. Kedua, kita akan meneliti pada situasi apa, kapan, dan di mana kitab ini ditulis. Ketiga, kita akan merangkum makna asali kitab Keluaran. Dan keempat, kita akan membahas bagaimana hal ini menuntun kita dalam penerapan modernnya. Mari kita membahas mengenai penulis kitab Keluaran. Pertanyaan tentang siapa penulis kitab Keluaran adalah bagian dari perdebatan panjang dan rumit mengenai siapa penulis seluruh Pentateuch. Tetapi dalam pelajaran ini, kita hanya akan menyinggung beberapa perdebatan yang menyangkut Keluaran. Jika kita membaca Keluaran sepintas lalu saja, kita akan tahu bahwa Musa sangat banyak kaitannya dengan isi kitab ini. Kitab Keluaran berulang kali menegaskan bahwa banyak hal di dalamnya dinyatakan Allah secara langsung kepada Musa di Gunung Sinai, antara lain 10 perintah Allah, kitab perjanjian, dan petunjuk-petunjuk pembuatan kemah suci Israel. Namun seperti telah kita ketahui dalam pelajaran Pentateuch lainnya, kebanyakan cendekiawan kritis menolak kepenulisan Musa. Mereka berpendapat bahwa teologi Pentateuch, termasuk kitab Keluaran, terlalu canggih untuk berasal dari zaman Musa. Sebaliknya, mereka bersikeras bahwa Pentateuch tidak mungkin selesai ditulis sebelum akhir pembuangan ke Babel di abad ke-6 sebelum Masehi. Meskipun pandangan kritis ini tersebar luas, asumsi-asumsi historis dan teologis di baliknya syarat dengan spekulasi dan tidak handal. Selain itu, dari sudut pandang Injili, penting agar kita mengikuti kesaksian-kesaksian yang berotoritas di dalam Alkitab. Para penulis Perjanjian Lama, serta Kristus dan para rasul serta para nabinya, semua dengan suara bulat mendukung pandangan bahwa Musalah yang menulis seluruh Pentateuch, termasuk kitab Keluaran. Kaum Injili mendukung keyakinan akan kepenulisan Musa dengan menyebut Musa sebagai penulis fundamental, nyata, atau esensial dari kitab ini. Ini berarti kemungkinan besar Musa tidak menulis seluruh isi kitab Keluaran dengan tangannya sendiri. Tetapi Musa adalah saksi mata yang dapat percaya dari setiap peristiwa yang dicatat dalam kitab ini, kecuali mungkin peristiwa yang terkait kelahiran
dan masa kanak-kanaknya. Mungkin ia mengikuti kebiasaan para pemimpin bangsa di zamannya dengan mempekerjakan para juru tulis atau asisten sastra untuk menulis di bawah perintahnya. Apapun halnya, kita boleh yakin bahwa kitab Keluaran ditulis berdasarkan inspirasi Roh Kudus di zaman Musa. Pertanyaan tentang siapa penulis kitab Keluaran adalah pertanyaan penting. Dan ketika kita membaca seluruh kitab ini dan mencermati sejarah peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalamnya, tidak ada alasan untuk berpendapat bahwa bukan Musa yang menulis sebagian besar kitab Keluaran ini. Musa digambarkan dalam kitab ini sebagai juru bicara Allah. Di seluruh Pentatukh, ia digambarkan sebagai juru bicara yang unik sepanjang sejarah umat Allah. Tidak ada nabi lain setelah Musa yang begitu mengenal Allah, kecuali Yesus sendiri. Musa sangat akrab dengan Allah, berbicara dengan Allah bertatap muka, seperti seseorang berbicara dengan sahabatnya. Dan ia mempunyai peran penting sebagai juru bicara Allah kepada umatnya. Perjanjian Lama setelah Pentatukh merujuk pada kitab ini sebagai kitab Taurat Musa dan menasehati umat agar merenungkannya siang dan malam. Semua hal ini mendukung pemikiran bahwa Musa adalah penulis kitab ini. Seiring bergulirnya waktu, bisa jadi ada beberapa perubahan nama-nama tempat atau bentuk tata bahasa dan hal-hal seperti itu yang terjadi oleh inspirasi dan nubuat di Israel. Namun saya berpendapat, kitab Keluaran berasal dari pena Musa, goresan tangan Musa. Karena itu, Musa bukan hanya digambarkan sebagai juru bicara utama Allah di Israel, tetapi juga sebagai penulis kitab ini. Dengan pemahaman ini tentang kepenulisan Musa, mari kita beralih pada pemikiran awal kedua, yaitu keadaan atau situasi ketika kitab Keluaran ditulis. Musa menulis kitab Keluaran dalam rentang waktu antara panggilannya di depan semak duri yang menyala-nyala tetapi tidak terbakar dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 31 dan kematiannya di dataran Moab dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12. Berdasarkan bukti yang ada, kita dapat menentukan waktu penulisan dengan lebih tepat. Tidaknya, dua referensi dalam Keluaran mengungkapkan bahwa kitab ini selesai ditulis ketika Israel berkemah di perbatasan Tanah Perjanjian. Simaklah Keluaran pasal 16 ayat 35 berikut. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jelas bahwa peristiwa ini sudah terjadi sebelum kitab Keluaran selesai ditulis. Jadi kita tahu bahwa Israel telah mengembara selama 40 tahun, dan mereka telah tiba di tanah yang didiami orang atau perbatasan tanah Kanaan. Perkiraan waktu penyelesaian kitab juga terlihat di Keluaran pasal 40 ayat 38, yaitu ayat terakhir dari kitab ini. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Perhatikan bahwa ayat ini mengatakan hadirat Allah yang mulia ada di atas kemah suci pada setiap tempat mereka berkemah. Catatan historik ini membuktikan bahwa Musa menyelesaikan kitab Keluaran pada masa tuanya. Ia menulis setelah umat Israel selesai mengembara selama 40 tahun dan tiba di dataran Moab. Sejauh ini kita telah melihat beberapa pemikiran awal tentang penulis dan waktu penulisan kitab Keluaran. Kini kita akan merangkum makna asalinya. Mengapa Allah menyuruh Musa menulis kitab Keluaran? Dan dampak apa yang Musa harapkan atas umat Israel, pembaca aslinya, di dataran Moab. Sedari awal, perlu kita ingat bahwa Musa mempunyai beberapa sasaran yang sering muncul dalam Perjanjian Lama. Misalnya, kitab Keluaran ini berciri doksologis, karena secara konsisten mendorong Israel untuk memuji dan menyembah Allah. Tetapi juga teologis, karena berulang kali menjelaskan kebenaran-kebenaran tentang Allah. Dan seluruh kitab ini politis, dalam arti dirancang untuk membentuk kehidupan bangsa Israel. Kitab ini juga berciri polemik karena menentang sudut pandang yang salah. Juga berciri moral karena menunjukkan bagaimana Israel harus menaati Allah. Dan motivasional karena mendorong kesetiaan kepada Allah dan memperingatkan terhadap ketidaksetiaan.
Sasaran-sasaran ini dan banyak sasaran lain yang serupa membentuk karakteristik umum dari seluruh kitab Keluaran. Meskipun beberapa kitab lain dalam Alkitab juga memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh kitab Keluaran, namun Musa mempunyai tujuan penting yang unik dalam penulisan kitab Keluaran ini. Tujuan ini dapat dirangkum sebagai berikut. Kitab Keluaran meneguhkan otoritas Musa oleh penetapan ilahi atas generasi pertama umat Keluaran dengan tujuan mendorong generasi kedua mengakui otoritas Musa atas kehidupan mereka. Rangkuman ini mencakup 3 faktor yang memberi arah yang penting menuju makna asali dari kitab Keluaran. Pertama, ini mengingatkan kita bahwa sebagian besar kitab ini ditulis mengenai generasi pertama umat Keluaran, tetapi pada saat yang sama juga ditulis untuk generasi kedua. Setiap orang yang mengenal kitab Keluaran tahu bahwa sebagian besar kitab ini mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Kita dapat menyebut masa itu dunia pada zaman itu atau dunia itu. Namun semua yang dikatakan kitab Keluaran tentang dunia itu, yaitu dunia pada zaman generasi pertama, dirancang untuk berbicara kepada generasi kedua dari Exodus, yaitu kepada dunia mereka. Perlu kita ingat, pada zaman kuno itu sedikit sekali orang Israel yang dapat membaca. Jadi ketika kita menyebutkan tentang pembaca generasi kedua, bukan berarti setiap orang dapat membaca sendiri salinan kitab Keluaran. Sebaliknya, seperti bagian-bagian lain dari Perjanjian Lama, Musa menulis kitab Keluaran terutama bagi para pemimpin Israel, Yosua, tua-tua suku, hakim-hakim, dan para imam, dan orang-orang Lewi adalah fokus utama dari kitab Keluaran. Para pemimpin ini bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menjelaskan isi kitab kepada seluruh umat Israel. Karena itu, kitab Keluaran secara langsung membahas masalah-masalah yang dihadapi generasi kedua sebagai bangsa. Juga perlu diingat bahwa sebagian besar perhatian Musa kepada dunia mereka adalah implisit. Namun, generasi kedua ditampilkan cukup sering, sehingga kita boleh yakin bahwa Musa menulis dengan mengingat dunia mereka. Telah kita lihat bahwa Keluaran pasal 16 ayat 35 dan pasal 40 ayat 38 merujuk kepada generasi kedua. Selain itu, catatan silsilah dalam Keluaran pasal 6 ayat 13-27 mencakup Fineas, cucu Harun. Dan akan kita lihat nanti bahwa sejumlah perikop lain membahas hal-hal yang khususnya relevan bagi generasi kedua. Referensi-referensi ini mengindikasikan bahwa Musa mengingat baik generasi pertama maupun generasi kedua ketika ia menulis kitab ini. Aspek kedua dari tujuan Musa menulis kitab Keluaran adalah bahwa segala yang dikatakan mengenai generasi pertama ditulis untuk mengarahkan generasi kedua. Artinya, Musa menulis kitab Keluaran sebagai kitab yang berotoritas penuh yang harus ditaati oleh pembaca aslinya, yaitu generasi kedua dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita membaca kitab Keluaran, jelaslah bahwa Musa menyusun catatan sejarah dengan cermat supaya relevan bagi generasi kedua. Untuk menjangkau mereka yang berkemah bersamanya di perbatasan Kanaan, Musa harus memperhatikan dengan cermat perbedaan-perbedaan antara generasi pertama dan generasi kedua. Ia tahu bahwa mereka hidup di masa dan tempat yang berbeda, dan menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda. Maka, Musa dengan mahir menyusun setiap bagian kitab Keluaran agar menggarisbawahi hal-hal yang merupakan titik temu antara kedua generasi tersebut. Titik-titik temu ini menolong pembaca aslinya menjembatani jurang antara mereka dan leluhur mereka. Musa menampilkan 3 jenis titik temu atau koneksi dasar yang membuat otoritas kitabnya jelas bagi pembaca aslinya. Koneksi yang paling sederhana adalah latar belakang historis. Bagian ini berfokus pada akar-akar historis dari hak-hak istimewa dan tanggung jawab para pembaca asli. Latar belakang historis pertama terlihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 8, ketika janji Allah kepada Israel dikaitkan dengan penggenapan janji itu. Dalam ayat ini Allah berjanji menuntun Israel keluar dari Mesir ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Prediksi ini relevan bagi pembaca Musa
karena tak lama lagi mereka akan melihat penggenapannya di zaman mereka. Latar belakang yang lain terlihat dalam perintah-perintah Allah kepada generasi pertama dan kewajiban-kewajiban selanjutnya bagi generasi kedua. Contohnya, dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-17, Musa mencatat bagaimana Allah memberikan 10 perintah kepada generasi pertama. Peristiwa ini merupakan dasar kewajiban moral bagi generasi kedua. Selain latar belakang historis, Musa juga memberi pembacanya model-model historis untuk ditiru atau ditolak. Untuk membentuk keterkaitan semacam ini, Musa menyusun sejumlah perikop yang menunjukkan kemiripan-kemiripan yang penting di antara pembaca generasi pertama dan pembaca generasi kedua. Dalam banyak perikop, Musa menggunakan kemiripan-kemiripan semacam ini untuk memberi pembaca aslinya model-model negatif yang harus ditolak. Contohnya, sungut-sungut dan pemberontakan umat Israel yang berulang-ulang dalam perjalanan ke Sinai di dalam Keluaran pasal 15 ayat 24, pasal 16 ayat 2-12, dan pasal 17 ayat 3 menunjukkan model-model negatif yang harus ditolak oleh generasi kedua. Sebaliknya, Musa juga memberi pembacanya model-model positif untuk ditiru. Contohnya, Israel menaati petunjuk-petunjuk Allah untuk pembangunan kemah suci dalam Keluaran pasal 36 ayat 8-38. Ini merupakan model positif untuk ditiru oleh generasi kedua ketika mereka beribadah kepada Allah di kemah suci di kemudian hari. Musa juga menampilkan model campuran yang menunjukkan baik sifat-sifat positif maupun sifat-sifat negatif. Satu contoh saja. Dalam Keluaran pasal 7 ayat 8-13, Harun menaati Allah dan melemparkan tongkatnya di depan Firaun. Ketaatannya mendukung kelepasan Israel dari Mesir. Tetapi dalam pasal 32 ayat 1-35, Harun membuat anak lembu emas untuk disembah oleh umat itu. Dan ketidaktaatannya ini mengakibatkan hukuman berat bagi Israel. Ini merupakan model campuran bagi generasi kedua untuk ditiru dan ditolak. Ketiga, pada beberapa kesempatan, Musa menyusun catatannya untuk berfungsi sebagai pertanda historis atau bayang-bayang masa depan bagi pembaca generasi kedua. Dalam narasi biblika, sama seperti dalam film dan literatur modern, para penulis sering menggunakan bayang-bayang masa depan. Contoh yang bagus terdapat di awal kitab Keluaran, ketika Musa, setelah meninggalkan Mesir, tiba di sebuah sumur dan menyelamatkan putri-putri Yitro dari para gembala yang bermaksud jahat. Ayat ini menggambarkan Musa dalam peran sebagai penyelamat. Nah, ini memberi gambaran apa yang Allah akan lakukan melaluinya. Ia akan pergi ke Mesir dan menyelamatkan umat Allah dari perbudakan. Koneksi semacam ini dalam kitab Keluaran tidak ditemukan sebanyak dalam kitab-kitab perjanjian lama lainnya. Namun, dalam hal tertentu Musa mendeskripsikan peristiwa-peristiwa masa lalu dalam cara yang hampir persis sama dengan pengalaman para pembaca aslinya. Bayangan masa depan ini mengindikasikan bahwa sejarah seolah-olah terulang kembali di zaman generasi kedua. Contohnya, dalam Keluaran pasal 13 ayat 18 dikatakan, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Pengaturan militer generasi pertama ini memberi gambaran bagi pengaturan generasi kedua sebagai pasukan yang siap berperang. Dengan cara yang sama, Keluaran pasal 40 ayat 34-38 mencatat bahwa ketika kemah suci sudah berfungsi dengan baik, Allah hadir sebagai tiang awan dan tiang api ketika ia menuntun umatnya dalam perjalanan mereka. Kenyataan historis ini mengantisipasi bagaimana 40 tahun kemudian hadirat Allah menuntun pembaca generasi kedua di zaman mereka. Telah kita lihat bahwa Musa menyusun catatan sejarah generasi pertama sebagai latar belakang, model, dan bayang-bayang masa depan bagi generasi kedua. Hal ini dilakukannya untuk mengarahkan mereka dalam melayani Allah. Semua hal ini membawa kita pada unsur ketiga, mungkin yang terpenting dalam rangkuman kita dari makna asali kitab Keluaran. Kitab ini ditujukan terutama untuk meneguhkan otoritas Musa oleh penetapan ilahi atas generasi pertama, sehingga generasi kedua akan mengakui otoritas Musa yang tetap atas kehidupan mereka.
Penting untuk diperhatikan bahwa Harun seringkali tampil bersama Musa dalam kitab Keluaran. Tetapi meskipun ada Harun di sana, setiap bagian kitab Keluaran mendorong generasi kedua untuk mengakui otoritas Musa atas mereka. Mereka harus tunduk pada pandangan teologis Musa, prinsip-prinsip moralnya, kebijakan nasionalnya, dan sebagainya. Nanti kita akan melihat secara lebih terinci betapa luasnya tema ini. Sekarang, kita hanya akan menyinggung secara singkat dua cara kitab ini menekankan pentingnya Musa dan otoritasnya atas Israel. Pertama, tidak sulit untuk melihat bahwa posisi Musa adalah di tengah panggung drama Keluaran. Memang dua pasal pertama dari kitab Keluaran belum memperkenalkan Musa. Tetapi setelah kita membaca namanya dalam Keluaran pasal 2 ayat 10, semua yang terjadi dalam kitab itu ada kaitannya secara eksplisit dengan Musa. Ketika Allah siap membebaskan umatnya dari Mesir, Ia memanggil Musa. Musa berperan penting dalam setiap mujizat penghakiman atas orang-orang Mesir. Laut terbelah ketika Musa menaati Allah dan mengulurkan tangannya ke atas air. Musa melayani sebagai pemimpin Israel pada masa Allah memimpin umat itu dari Mesir ke Gunung Sinai. Allah mengadakan perjanjian dengan Israel melalui Musa. Musa mewakili Allah memberikan loh-loh batu bertuliskan hukum Taurat dan kitab perjanjian. Allah memberi Musa petunjuk mengenai kemah suci. Musa melayani Allah saat krisis penyembahan berhala oleh Israel di kaki Gunung Sinai. Dan Musa memimpin pembangunan kemah suci. Kedua, kitab Keluaran berulang kali menekankan otoritas Musa atas Israel. Kitab ini mengungkap kenyataan bahwa umat Israel mempertanyakan otoritas Musa sebagai pemimpin mereka. Misalnya dalam Keluaran pasal 2 ayat 14, pasal 5 ayat 21, pasal 15 ayat 24, pasal 16 ayat 2 dan 3, dan pasal 17 ayat 2. Namun pada kesempatan-kesempatan lain, umat Israel mengakui otoritas Musa atas mereka. Misalnya dalam Keluaran pasal 4 ayat 31, pasal 14 ayat 31, dan pasal 20 ayat 19. Dan kita membaca peneguhan Allah bahwa Ia sendiri menetapkan Musa sebagai pemimpin Israel yang berotoritas dalam Keluaran pasal 6 ayat 1-8 dan ayat 10-13, pasal 24 ayat 2, dan pasal 34 ayat 1-4. Satu contoh saja, simaklah Keluaran pasal 19 ayat 9. Ketika Allah menjelaskan teofani atau penampakan ilahinya kepada Musa di Gunung Sinai berikut. Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tampak di Gunung Sinai dalam awan yang tebal, supaya apabila bangsa Israel mendengar Allah berbicara dengan Musa, mereka akan senantiasa percaya kepada Musa. Kita lihat bahwa ayat ini menyorot alasan utama penulisan kitab Keluaran, yaitu meneguhkan otoritas Musa yang tetap atas Israel. Ketika kaum Injili membahas kitab seperti Keluaran atau kitab lain, mereka semua cenderung bersikap teosentris, yaitu mereka menganggap segala sesuatu berpusat pada Allah, dan bahwa setiap kitab dan setiap aspek dari setiap kitab, semuanya tentang Allah. Namun kenyataannya, jika Anda meneliti kitab Keluaran, Anda tidak mendapat kesan itu. Allah penting dalam banyak hal. Allah adalah tokoh utama, setidaknya dalam arti bahwa Dia mengendalikan dan mengatur sejarah yang dikisahkan dalam kitab Keluaran. Dialah yang membebaskan Israel dari Mesir, Dialah yang memberikan hukum Taurat, Dialah yang memberikan kemah suci. Namun ketika Anda mengamati gambaran sastra dari peristiwa-peristiwa dalam kitab Keluaran ini, Anda akan menemukan sesuatu yang awalnya terlihat janggal. Tapi saya pikir ini benar, yaitu bahwa Allah tidak melakukan sesuatu pun dalam seluruh kitab Keluaran tanpa melalui Musa, kecuali dalam satu hal. Satu-satunya yang Allah lakukan secara eksplisit yang tidak berkaitan dengan Musa adalah ketika Allah memberkati para bidan di pasal 1. Jadi kita melihat dalam kitab Keluaran bahwa Allah tampil dan melakukan berbagai hal bagi Israel. Tetapi Musa selalu ada di sana karena dialah alat yang Allah pakai.
Dan alasannya ialah karena masa hidup Musa akan segera berakhir dan Musa akan segera meninggalkan Israel. Tetapi Allah tidak akan meninggalkan Israel. Jadi ketika Anda membaca kitab Keluaran, Anda lihat kitab ini selesai ditulis di dataran Moab. Anda melihat kenyataan bahwa Musa akan meninggalkan Israel. Karena itu, ketika kita meneliti kitab Keluaran, Israel mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, siapakah yang akan memimpin kami? Bagaimana seharusnya mereka memimpin? Apa prioritas yang harus mereka miliki? Otoritas apa yang harus kami ikuti di masa ini setelah Musa meninggalkan kami? Kitab Keluaran ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Allah memang membebaskan Israel dari Mesir, tetapi ia melakukannya melalui Musa. Ya, Allah memberi Israel hukum Taurat, tetapi ia memberikannya melalui Musa. Ya, Allah memberi kemah suci, tenda perang suci, tetapi ia melakukannya melalui Musa. Dan hal inilah yang ditekankan oleh kitab Keluaran. Jadi kitab ini meneguhkan otoritas Musa kepada generasi kedua dengan menceritakan kisah-kisah yang terjadi semasa generasi pertama. Dan bagaimana Musa ditinggikan Allah di depan umat itu. Dan karena itu, Musa harus ditinggikan juga di depan generasi kedua, meskipun ia akan segera meninggal dunia. Setelah kita bahas beberapa pemikiran awal tentang penulis, situasi, dan makna asali dari kitab Keluaran, maka kini kita akan memberikan ulasan tentang penerapan modernnya. Bagaimanakah seharusnya penerapan kitab ini bagi pengikut Kristus pada masa kini? Kitab yang begitu kompleks seperti kitab Keluaran dapat diterapkan pada kehidupan modern dalam banyak cara, sebab setiap manusia adalah unik dan menghadapi situasi yang berbeda. Dan kita akan meneliti penerapan modern dengan lebih seksama nanti. Untuk saat ini, kita perlu memperhatikan beberapa pandangan umum yang harus selalu diingat ketika kita menerapkan kitab Keluaran dalam kehidupan kita hari ini. Sebagai pengikut Kristus, kita tahu kitab Keluaran relevan bagi kita karena ini adalah firman Allah. Tetapi ada perbedaan-perbedaan yang signifikan di antara kita dan pembaca aslinya. Karena itu kita harus selalu melihat pada Perjanjian Baru untuk membimbing kita dalam penerapan modern. Perjanjian Baru memberi kita panduan dengan merujuk pada kitab Keluaran sekitar 240 kali. Ada satu ayat dalam Perjanjian Baru yang sangat membantu. Simaklah 1 Korintus pasal 10 ayat 1-5. Di situ Rasul Paulus menulis, nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kita lihat bahwa Paulus merujuk kepada sejumlah peristiwa yang tercatat dalam kitab Keluaran. Sekarang lihatlah lanjutannya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 berikut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat-ayat ini secara eksplisit meneguhkan relevansi kitab Keluaran bagi pengikut Kristus. Paulus mengatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Perkataan Paulus menolong kita melihat bahwa kitab Keluaran ditulis bukan hanya tentang dunia itu atau dunia pada zaman itu, dan bukan hanya untuk dunia mereka, melainkan juga ditulis bagi dunia kita. Jadi kitab Keluaran bukan hanya untuk memberikan arah bagi pembaca aslinya, tetapi juga bagi kita, para pengikut Kristus. Perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan dunia para pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kata akhir diterjemahkan dari kata Yunani telos, yang sering diterjemahkan akhir atau sasaran. Orang Kristen hidup pada waktu ketika rencana Allah untuk sejarah sedang mencapai akhir atau sasarannya dalam Kristus. Dalam istilah teologia umum, kita yang mengikut Yesus hidup pada zaman eskatologis atau akhir sejarah. Untuk memahami maksud Paulus, kita harus menyadari bahwa ketika kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, kita menjadi bagian dari suatu perjalanan. Kita memasuki hari-hari akhir perjalanan Musa
dan Israel dari perbudakan dan penindasan di Mesir menuju kemerdekaan dan berkat-berkat di tanah perjanjian Allah. Perjanjian baru secara keseluruhan mengajarkan bahwa zaman eskatologis atau hari-hari akhir dalam Kristus terjadi dalam 3 tahap utama. Jadi dari sudut pandang Alkitab, tahap akhir perjalanan Musa dan Israel ini dimulai dengan inaugurasi kerajaan Kristus semasa pelayanannya di bumi. Dan perjalanan Musa dan Israel dalam kitab Keluaran bergerak maju dalam hari-hari akhir ini, sementara kita hidup dalam kesatuan dengan Kristus selama berlangsungnya kerajaannya di sepanjang sejarah gereja. Dan akhirnya, seperti Musa dan Israel berangkat dari Mesir ke tanah perjanjian, hari-hari akhir perjalanan kita dalam Kristus akan berakhir pada saat penyempurnaan kerajaannya, yaitu saat kedatangannya kembali dalam kemuliaan, dan kita akan memasuki langit baru dan bumi baru. Jadi 1 Korintus pasal 10 mengindikasikan bahwa kita harus menerapkan setiap tema Keluaran pada orang Kristen modern dalam kaitan dengan inaugurasi, kelanjutan, dan penyempurnaan hari-hari akhir dalam Kristus. Kita dapat mengaitkan hal ini dalam beberapa cara. Contohnya, Keluaran menceritakan bahwa Israel masuk dalam perjanjian dengan Allah melalui Musa di Gunung Sinai. Demikian pula, di dalam Kristus, orang Kristen masuk ke dalam perjanjian baru, yang dimulai dengan kedatangan Kristus yang pertama, berlangsung terus sekarang, dan akan diselesaikan pada kedatangan Kristus kedua kali. Contoh lain, kitab Keluaran mengisahkan hadirat Allah dalam kemah suci di zaman Musa. Perjanjian baru mengajarkan tentang hadirat Allah yang lebih besar di dalam Kristus. Yesus sendiri adalah hadirat Allah yang tinggal di tengah kita dalam inaugurasi kerajaannya. Ini, dalam kelanjutan kerajaannya, Roh Kudus berdiam di dalam orang percaya secara individual dan di dalam gereja secara komunal. Kelak pada saat penyempurnaan sejarah, kemuliaan Allah akan memenuhi segala sesuatu ketika ciptaan baru menjadi kediamannya yang kudus. Kitab Keluaran juga mengisahkan Allah mengalahkan musuh-musuhnya di zaman Musa. Dan perjanjian baru mengajarkan bahwa Kristus mengalahkan dosa dan maut. Kristus mengawali tahap akhir kemenangannya sebagai pahlawan perang Allah yang perkasa dalam kedatangannya yang pertama. Gereja mengikuti Kristus sekarang sebagai bala tentaranya dalam peperangan rohani, mengenakan perlengkapan senjata lengkap dari Allah. Saat ia datang kembali kelak dalam kemuliaan, Kristus akan menyelesaikan perang kosmik besar melawan musuh-musuh Allah. Selain itu, di dalam kitab Keluaran, Israel menuju milik pusaka mereka dari Allah di tanah perjanjian. Ini adalah langkah pertama mereka untuk memperluas pemerintahan Allah di seluruh bumi. Perjanjian baru mengajarkan bahwa orang Kristen mendapatkan milik pusaka di dalam Kristus. Kristus sendiri menjamin warisan pusakanya dalam inaugurasi kerajaannya. Sebagai orang Kristen, hari ini kita terus menikmati uang muka warisan kita dalam Roh Kudus. Dan saat Kristus datang kembali, Dia dan kita yang ada di dalam Dia akan mewarisi segala sesuatu. Semua keterkaitan ini menjelaskan bahwa fokus utama kitab Keluaran pada otoritas Musa masih berlaku atas kita di dalam Kristus. Singkatnya, kitab Keluaran mengajak pembaca aslinya agar tetap setia pada otoritas Musa di dalam terang karya-karya Allah pada zaman mereka. Ini, kitab Keluaran mengajak kita untuk tetap setia pada otoritas Musa dalam terang karya Allah yang telah selesai, sedang dikerjakan, dan akan diselesaikan dalam Kristus. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell.
The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.